Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan salat ibadah duhur secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi suri tauladan, Nabi yang insya Allah di akhir kelak nanti akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam acara Forum Ramadan di hari ini, hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, tepatnya hari ke-13 Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan hari ini, insya Allah akan bersama dengan Ustadz Pandu Heru Satrio selaku pimpinan cabang Dompet Duafa Sulawesi Selatan, dan kami sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa kegiatan Forum Ramadan ini terselenggara atas kerjasama RRI Makassar dan juga Dompet Duafa Sulawesi Selatan serta Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar. Kegiatan ini juga disiarkan secara langsung di RRI Pro 1 Makassar melalui frekuensi 94,4 MHz dan juga Pro 4 RRI Makassar 92,5 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital serta disiarkan melalui kanal YouTube RRI Makassar dan Facebook RRI Al-Mu'awanah. Baik, jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan ceramah dari Ustadz Pandu Heru Satrio, dan nanti jamaah yang ingin bertanya nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Tidak terasa sekarang sudah hari ke-13. Begitulah memang Ramadan. Singkat kalau kata para ulama. Maka sebentar lagi juga mungkin kita akan mendengar bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sibuk dengan urusan bagaimana mempersiapkan Idul Fitri. Dan seperti itulah Ramadan dari tahun ke tahun. Dan sebuah kesyukuran bagi kami Dompet Duafa Sulawesi Selatan bisa bekerja sama dengan RRI Sulawesi Selatan, terutama di Makassar ini, untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Terutama hari ini insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol Bapak Ibu sekalian,
temanya tentang wakaf produktif dalam Islam. Dompet duafa, sedikit info mungkin Bapak Ibu sekalian, adalah lembaga zakat, lembaga wakaf yang memang pengelolaan zakat dan wakafnya modern. Saya kemarin juga datang ke sini Bapak Ibu sekalian dan sempat ditegur sama salah satu pengunjung yang hadir karena saya memakai jaket yang tulisan di belakangnya berzakat kerennya nggak ada obat gitu ya. Itu temanya dompet duafa dalam Ramadan kali ini. Tapi Bapak itu bertanya kepada saya, Dek, panitia zakat di daerah mana gitu ya. Saya cukup tersentak juga karena ngomong-ngomong tentang zakat sebenarnya ini hal yang cukup historikal bagi saya karena dari dulu bapak saya juga panitia zakat di masjid. Sedangkan dompet duafa bukan hanya pengelolaan zakat dari masjid ke masjid Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti akan sedikit saya sampaikan bagaimana dompet duafa lewat kepercayaan dari para donatur, para muzaki juga disalurkan kepada para mustaik mampu memberikan banyak manfaat kepada umat insyaallah selama 32 tahun terakhir. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dari sebuah pertanyaan retoris nih. Pertanyaan retorika yang sekiranya perlu kita perdalam bersama. Kenapa? Karena kalau ngomong-ngomong tentang wakaf, biasanya yang ingat di kepala kita, di pikiran kita pasti tentang 3M. Ada yang ingat wakaf 3M apa Bapak Ibu sekalian? Biasanya kalau wakaf itu berhubungan dengan M yang pertama, makam. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Wakaf, kalau ngomongin wakaf berarti berhubungan dengan makam atau kuburan. M yang kedua biasanya berhubungan dengan masjid atau musola. Ini banyak juga nih. M yang ketiga biasanya berhubungan dengan madrasah atau pesantren Bapak Ibu sekalian. Nah coba kita bahas lebih dalam. Apakah benar memang wakaf hanya di 3M ini Bapak Ibu sekalian? Bukan 3 miliar gitu ya. Tapi masjid atau musola, madrasah atau pesantren, atau yang selanjutnya adalah makam. Wakaf sendiri Bapak Ibu sekalian, kalau dari bahasa Arabnya berasal dari kata wakafa, yakif, dan wakfan. Atau kalau persamaannya ada dalam bahasa Arab itu habasa atau habasa yahbisu habsan wa mahbasan. Yang artinya sebenarnya poinnya mencegah dari penggunaan harta. Kalau kita lihat lebih dalam Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa perbedaan ulama mazhab, di ulama Malikiyah, wakaf ini artinya memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya. Itu secara maknanya kalau dari Imam Maliki. Kalau dari Imam Hanafi, wakaf itu tidak melakukan suatu atas tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya. Kalau menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, Bapak Ibu sekalian, wakaf itu berarti menahan harta yang bisa diambil manfaatnya. Lalu di Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf Bapak Ibu sekalian, Indonesia sudah menerapkan undang-undang tentang wakaf. Nah ini menarik. Apa yang dikatakan undang-undang? Wakaf itu didefinisikan dengan perbuatan hukum wakif. Wakif itu berarti orang yang melakukan wakaf ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan atau untuk jangka panjang. Saya kembali ke pertanyaan awal Bapak Ibu sekalian. Ini tidak perlu dijawab karena sifatnya pertanyaan retorika saja Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh memilih Bapak Ibu sekalian, misalnya kita bersedekah membelikan air minum kepada anak yatim atau kita bersedekah membelikan sumur kepada anak yatim. Kira-kira Bapak Ibu lebih milih yang mana? Sedekah untuk air minum sebotol untuk anak yatim yang notabene-nya pasti langsung habis, atau bikinin sumur yang dalam hal ini sumur pastinya nggak akan kering, akan terus bermanfaat bagi anak yatim yang lainnya, atau dikelola secara bisnis sehingga bisa menghasilkan revenue Bapak Ibu sekalian. Nah wakaf Bapak Ibu sekalian, kalau ngomongin wakaf ini nggak bisa ngomongin sekali habis. Bahkan Allah sendiri yang bilang kalau wakaf itu harus dipertanggungjawabkan sampai hari kiamat. Maka kita mengenal cerita-cerita Bapak Ibu sekalian. Cerita-cerita tentang bagaimana wakaf yang paling terkenal di kalangan umat muslim, yaitu wakaf sumurnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman melakukan wakaf sumur awalnya Bapak Ibu pasti tahu lah cerita ini. Bagaimana membeli sumur yang pada waktu itu kekeringan, umat muslim butuh air. Itu sumurnya dimiliki oleh orang Yahudi ya Bapak Ibu sekalian ya. Lalu dibeli setengahnya karena orang Yahudi nggak pengen kehilangan. Setengahnya akhirnya Utsman sepakat, tapi karena Utsman punya giroh dalam pengelolaan bisnis, diambillah hari-hari yang memang umat muslim boleh mengambil air secara bebas. Sedangkan di hari-hari saat Yahudi memiliki, maka tidak ada sama sekali orang yang beli.
merasa rugi, orang Yahudi ini merasa udahlah ambil aja semua sumurnya, dibayarin lagi sama sahabat Utsman gitu ya. Singkat cerita, pengelolaan sumur ini Bapak Ibu sekalian, lalu hasilnya itu dibelikan oleh Kekhalifahan Utsmani ya, itu kebun kurma. Dan kebun kurmanya ini sampai sekarang masih ada. Bahkan manfaat dari kebun kurmanya sampai sekarang bisa dibelikan atau diinvestasikan untuk hotel di sekitaran Masjid Nabawi Bapak Ibu sekalian. Bayangin, 1500 tahun lalu Utsman sudah berwakaf. Dan hasilnya terasa sampai sekarang. Bahkan wajib dijaga oleh nazir. Kalau nazir ini berarti orang yang mengelola wakaf gitu Bapak Ibu sekalian ya. Wakif, nazir, nanti kita bedah sedikit. Nah, wajib dikelola sama nazir sampai hari kiamat. Karena kalau tidak, dia harus bertanggung jawab kepada Allah gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dan para pendengar dimanapun berada, terkait dengan khilafiyah wakaf, siapa yang pertama melakukan wakaf ini? Wakaf ini sebenarnya adalah sunnah Rasulullah, tapi memang bukan bagian dari rukun Islam ya. Karena yang masuk rukun Islam adalah zakat. Terlepas zakat nomor 3, nomor 4 itu khilafiyah lah. Saya tidak bermain di urusan situ. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada hadis yang memang menyampaikan bahwa Rasulullah itu juga melakukan wakaf sebelum beberapa sahabat juga melakukan wakaf. Yaitu hadis dari riwayat Asy-Syaukani yang artinya kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang-orang muhajirin mengatakan adalah wakaf yang pertama kali dilakukan adalah wakaf Umar yang tentang kebun Khaybar Bapak Ibu sekalian. Lalu orang-orang Ansor mengatakan bahwa wakaf yang pertama kali melakukannya adalah Rasulullah SAW. Tapi terlepas dari itu, ketika Rasulullah mengamini perbuatan dan menyarankan Umar mewakafkan kebun kurma di Khaybarnya gitu ya Bapak Ibu sekalian, maka ini menjadi sunnah yang seharusnya dan sepatutnya kita juga bisa melakukannya sebagai seorang pengikutnya Rasulullah SAW. Lalu kalau kita bertanya Bapak Ibu sekalian, tadi dalilnya sudah jelas bahwa Rasulullah pernah berwakaf meskipun khilafiyah gitu ya. Siapa yang pertama duluan? Apakah Umar dengan kebun Khaybarnya atau Rasulullah yang mewakafkan sebidang tanah untuk menjadi masjid? Tapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di surat Ali Imran ayat 32 tentang wakaf yang ayatnya kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Kamu, kita semuanya sebagai seorang muslim, sekali-kali berarti ada penekanan nih. Tidak sampai pada kebajikan yang sempurna dalam tanda kurung di situ ya. Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, yang kita cintai Bapak Ibu sekalian, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Wah, luar biasa nih. Bedanya para sahabat sama kita dikit Bapak Ibu sekalian. Dikitnya apa? Para sahabat dikit-dikit dapat ayat Al-Quran langsung dipraktikkan. Kalau kita mempraktikannya, mungkin saya gitu ya, hanya sedikit sekali dari ayat Al-Quran yang banyak itu Bapak Ibu sekalian. Mendengar firman Allah tersebut, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka Abu Talhah, salah satu sahabat juga, langsung bertanya kepada Rasulullah. Menarik nih Bapak Ibu sekalian. Ya Rasulullah, kata Abu Talhah, Allah berfirman yang tadi disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 92, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan dan seterusnya. Maka dengan firman tersebut, dengan ayat Al-Quran tersebut Bapak Ibu sekalian, dengan ini aku wakafkan kebun yang aku miliki karena mengharap pahala dari Allah dan mengharap simpanan di akhirat. Aturlah tanah ini ya Rasulullah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepadamu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, itulah harta yang benar-benar beruntung. Diulangi, itulah harta yang benar-benar beruntung. Aku memang telah mendengar perkataanmu ini, aku berpendapat hendaknya engkau sedekahkan tanahmu untuk kerabat. Lalu Abu Talha membaginya untuk kerabatnya dan anak pamannya. Ini salah satu jenis wakaf Bapak Ibu sekalian. Wakaf khairi artinya. Wakaf ahli, mohon maaf gitu ya. Wakaf yang untuk keluarga. Nanti kita bahas lebih detail. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Dalil wakaf ini jelas. Tapi sayangnya Bapak Ibu sekalian, sekedar info, potensi wakaf di Indonesia itu kurang lebih 180 triliun. Bayangin Bapak Ibu sekalian, setiap tahun wakaf di Indonesia potensinya 180 triliun. Kenyataannya yang sudah terhimpun sampai sekarang tidak lebih dari 5 triliun Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau yang saya dapatkan hanya 1,4 triliun. Berarti kan nggak sampai 1% ya Bapak Ibu sekalian ya. Bayangin, di Indonesia
setiap tahun, ini bukan sepanjang tahun, sepanjang hidup Indonesia berdiri, setiap tahun potensinya 180 triliun. Data ini dikeluarkan oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia. Seharusnya valid ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi pada kenyataannya hanya 1,4 triliun. Artinya masih jauh sekali. Bahkan bisa jadi pemahaman kita adalah wakaf itu mendirikan masjid, membangun musola atau madrasah, membuat makam misalnya tanah-tanah wakaf. Kita lupa bahwa Rasulullah dan para sahabat pernah berwakaf yang sangat produktif, mewakafkan tanahnya, mewakafkan kebun kurmanya. Bahkan Utsman sendiri radhiyallahu taala anhu mewakafkan sumur yang pada akhirnya sampai sekarang bisa kita lihat kalau Bapak Ibu berkesempatan pergi ke Madinah gitu ya, ada hotelnya Utsman yang sampai sekarang masih berdiri Bapak Ibu sekalian. Jadi Masya Allah, wakaf itu luar biasa. Instrumen yang Allah berikan dalam Al-Quran ada dua kurang lebih, ada wakaf dan zakat. Zakat saya tidak akan menyampaikan di sini karena nanti ada kesempatan sendiri. Wakaf ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita sadari bahwa ternyata Allah menyiapkan satu instrumen ekonomi yang luar biasa yang di Turki sana Bapak Ibu sekalian, di negara sahabat kita di Turki. Bahkan wakaf sudah bisa mensubsidi APBN-nya negara Turki. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin masuk ke dalam tema utama Bapak Ibu sekalian, yaitu wakaf produktif dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan wakaf produktif? Wakaf produktif singkatnya bukan melulu tentang wakaf yang tadi saya sampaikan. Misalnya membangun masjid gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Atau bangun madrasah atau yang lain-lainnya. Tapi saya juga harus menyampaikan ini bahwa tidak salah Bapak Ibu sekalian membangun masjid, membangun madrasah, atau membangun makam. Tidak salah, karena itu juga bagian dari aktivitas wakaf Bapak Ibu sekalian. Tapi yang ingin di-highlight pada kesempatan pada hari ini yang mulia Bapak Ibu sekalian gitu ya. Wakaf itu banyak jenisnya. Tidak melulu harus menunggu super duper kaya. Tidak melulu menunggu harus punya tanah yang ribuan meter Bapak Ibu sekalian. Tidak melulu harus punya duit yang miliar-miliaran. Tidak melulu Bapak Ibu sekalian. Bahkan BWI, Badan Wakaf Indonesia sudah mengeluarkan aturan yang memperbolehkan wakaf uang. Wakaf uang Bapak Ibu sekalian. Nah ini beda lagi nih. Kalau kita ngomongin wakaf uang, wakaf itu kan kalau secara terminologi tadi artinya harus bertahan asetnya gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita ngomongin wakaf uang, maka uangnya ini nggak boleh hilang sampai hari kiamat. Maka ada uang yang ada di bank-bank, biasanya LPKS, lembaga penyedia keuangan syariah Bapak Ibu sekalian. Jadi wakaf uang ini terminologinya bisa kita sambungkan dengan cash, wakaf, link, sukuf. Jadi kita melakukan wakaf uang, misalnya punya duit 1 miliar, kita nyari bank-bank syariah yang memang sudah terdaftar di Kemenak Bapak Ibu sekalian. Lalu dari uang yang diwakafkan ini disukupkan gitu ya, dimasukkan ke dalam sukuk, nanti ada bagi hasilnya. Nah bagi hasilnya itu Bapak Ibu sekalian yang akan digunakan untuk mauquf alaih atau para penerima manfaat. Ada lagi terminologi yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu wakaf melalui uang. Nah ini agak beda. Kalau tadi wakaf uang, uangnya tidak boleh hilang. Kalau wakaf melalui uang, maka dengan uang kita bisa membelikan alat-alat produksi dari suatu pertanian misalnya, alat-alat produksi dari suatu perdagangan, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Dan wakaf melalui uang ini, BWI bahkan mengeluarkan, kalau kami di Domet Duafa sebagai nazir juga Bapak Ibu sekalian, itu wakaf uang yang kami kampanyekan, kami sampaikan kepada para calon nazir, calon donatur, itu sangat mudah. Bisa mulai dari segelas kopi. Kan kalau anak-anak muda sekarang atau mungkin Bapak Ibu sekarang sering ke kafe lah, atau beli ke toko-toko yang ada retail-retailnya, ada minuman-minuman dingin yang mulai dari harga 10.000 misalnya Bapak Ibu sekalian. Maka Domet Duafa dengan segala kelebihan dan kekurangan sebagai nazir itu mencoba campaign kepada para muslimin muslimah bahwa wakaf itu enggak harus duitnya banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi mulai dari 10.000 kita bisa wakaf melalui uang, sehingga Bapak Ibu sekalian Domet Duafa alhamdulillah dengan kepercayaan para donatur bisa mengelola aset sebanyak 236 miliar per Juni 2024. Jadi apa aja aset yang dikelola wakaf sama Domet Duafa? Jadi 6 rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Memang di Sulsel belum ada rumah sakitnya, di Sulawesi belum ada rumah sakitnya. Tapi rumah sakit yang sudah ada rata-rata ada di Lampung. Bahkan Domet Duafa kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia punya tanahnya di Banten Bapak Ibu sekalian. Ada namanya Rumah Sakit Ahmad Wardi. Ini rumah sakit mata Bapak Ibu sekalian. Maka rumah sakit mata ini
tanahnya punya BWI, bangunannya dibangun oleh donatur dompet duafa, bukan punya Dede ya, punya donatur dompet duafa, punya wakif-wakifnya dompet duafa. Lalu dikelola secara profesional oleh dokter-dokter yang memang kompeten Bapak Ibu sekalian. Agar apa? Sebagaimana sumurnya Usman yang menghasilkan hotel bintang 5, maka harapannya rumah sakit ini juga bisa bermanfaat bagi para mauquf alai, bagi para penerima manfaat. Sebagai contoh di Rumah Sakit Ahmad Wardi itu Bapak Ibu sekalian, surplus atau keuntungannya dipergunakan untuk operasi katarak gratis. Bagi siapa? Ya bagi mauquf alai. Mauquf alai ini adalah mereka-mereka yang berhak menerima manfaat. Beda dengan asnaf-asnaf yang memang sudah ada di zakat. Itu beda sendiri Bapak Ibu sekalian. Saya kembali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa wakaf produktif ini Masya Allah sebagai contoh. Misalnya Bapak Ibu sekalian punya sawah. Sawah ini diwakafkan, sebutlah ke BWI, Badan Wakaf Indonesia, atau ke dompet duafa. Apa yang akan dilakukan oleh dompet duafa selaku nazir? Maka sawahnya akan dikelola. Bedanya apa? Sama-sama dikelola. Ketika mungkin sendiri, sama Bapak Ibu punya sawah atau punya kebun gitu ya, dikelola sendiri. Hanya saja kalau misal diwakafkan, maka aset kebun tersebut, aset wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwarisi, tidak boleh hilang asetnya, tanahnya atau kebunnya atau sawahnya sampai hari kiamat nanti. Artinya kalau misalnya kita mungkin mengkhawatirkan suatu saat nanti punya warisan yang bakal diperebutkan sama anak cucu kita, maka potensi yang paling mungkin adalah melakukan wakaf. Karena bisa jadi dari wakaf itu ada yang namanya wakaf ahli, yang keuntungannya atau marginnya diperuntukkan untuk keluarganya. Itu diperbolehkan sekali Bapak Ibu sekalian. Pasti dengan syarat dan ketentuan gitu Bapak Ibu sekalian ya. Atau misalnya properti yang tadi saya bilang, dompet duafa mengelola 6 rumah sakit dari donatur atau wakif-wakifnya para wakif dompet duafa, maka dikelola secara profesional. Mauquf alai ini bisa berobat gratis dan juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang beruntung. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, para pendengar dimanapun berada, di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan sekaligus mengingatkan bahwa wakaf itu memang tidak melulu sulit Bapak Ibu sekalian, tidak melulu hal-hal yang harus besar, tanah, masjid, dan sejenisnya gitu ya. Sebagaimana yang kita kenal dengan 3M itu. Wakaf bisa melalui uang, lewat 10.000, lewat 100.000, atau sekian, atau berapapun yang Bapak Ibu punya gitu ya. Asalkan niatnya memang diniatkan untuk wakaf Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kenapa? Karena memang harus jelas bahwa ini peruntukan untuk wakaf dan akan tercatat oleh lembaga nazir bahwa ini adalah wakaf. Sehingga Bapak Ibu sekalian, minimal selama hidup kita pernah melakukan sunnah Rasul yang spesial ini. Kenapa saya bilang spesial? Karena dari sekian banyak orang yang membayar zakat fitrah misalnya, belum tentu orang-orang juga melakukan pembayaran wakaf Bapak Ibu sekalian. Maka jangan sampai selama umur hidup kita panjang ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah gitu ya, kita tidak pernah melakukan yang namanya wakaf. Baik itu membangun masjid, atau kalau punya tanah untuk bikin makam, atau bikin madrasah, itu boleh sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan lupa kita bisa melakukan wakaf melalui uang yang nominalnya sangat terbuka Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa wakaf itu adalah instrumen ekonomi yang Allah berikan kepada umat muslim agar kita bisa menghindari riba Bapak Ibu sekalian. Maka bisa dibayangkan bagaimana ketika wakaf dan zakat dipersatukan oleh lembaga yang memang kredibel Bapak Ibu sekalian, dan itu bisa terasa manfaatnya oleh umat. Saya kira Bapak Ibu sekalian itu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang bagaimana wakaf produktif kami di Dompet Duafa kelola itu, dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan kita pengingat atau muwaizah hasanah bagi saya pribadi dan juga mungkin bagi Bapak Ibu sekalian bahwa wakaf itu salah satu sunnah Rasulullah SAW yang manfaatnya akan terasa sampai hari kiamat Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita azamkan diri kita Bapak Ibu sekalian, para pendengar dimanapun berada, untuk bisa melakukan wakaf melalui uang dengan nominal yang tidak ada batasnya. Saya kira Bapak Ibu sekalian, kurang lebih mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya jamaah sekalian kita buka sesi tanya jawab. Kepada jamaah yang ingin bertanya silahkan angkat tangan dan sebutkan nama lalu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali yang apa disampaikan. Memang ketika lihat
program-program dari Dompet Duafa ini khususnya wakaf produktif. Dan kami dari pengurus juga masjid ingin mengetahui dalam hal misalnya ketika masjid ingin membangun wakaf produktif, apakah itu berupa usaha, dalam pengambilan modalnya ini apakah bisa kita memanfaatkan sedekah atau infak dari masjid. Kemudian yang kedua, banyak juga pengurus-pengurus masjid banyak memanfaatkan uang sedekah ini semuanya dibangun untuk membangun fisik masjid. Nah, kira-kira apakah dalam agama Islam itu sendiri diatur sekian berapa persen yang harus kita gunakan untuk alokasi pembangunan fisik, kemudian sekian persen berapa untuk pembangunan untuk kemaslahatan umat, misalnya masjid membuat usaha misalnya untuk manfaatnya kembali juga kepada jemaah. Mungkin itu yang saya ingin pertanyakan Ustadz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustaz. Baik, bismillah. Saya coba jawab Bapak Ibu sekalian tentang wakaf. Semoga memang bisa menjawab, ataupun nanti jika ada hal-hal yang sekiranya butuh diskusikan, kita bisa ngobrol lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, kalau ngomongin wakaf berarti ada unsur-unsur yang tidak boleh dilupakan. Unsur-unsurnya tadi saya sempat menjelaskan dari namanya wakif atau orang yang melakukan wakaf. Ada yang namanya nazir, lembaga yang mengelola uang wakaf itu sendiri. Ada yang namanya harta benda wakafnya jelas gitu ya. Atau yang terakhir ada namanya ikrar wakafnya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang menjadi pertanyaan menariknya adalah apakah boleh wakaf dilakukan dari dana infak atau dana sedekah yang sudah terkumpul Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya saya coba tanya kembali gitu ya, kira-kira ikrar di awalnya dari dana yang terkumpul itu untuk wakaf atau bukan Bapak Ibu sekalian? Nah, ini perlu clear. Kenapa? Karena kalau kita balik juga pernyataan ini, ada dana wakaf, boleh nggak kita salurkan untuk selain wakaf yang ditujukan di awal gitu ya? Maka jawabannya jelas tidak boleh Bapak Ibu sekalian gitu. Kami di Dompet Duafa juga agak keras dalam hal ini Ustadz gitu ya. Kerasnya dalam arti apa? Kami strict karena pertanggungjawabannya memang kepada Allah gitu ya. Selain memang di dalam dunia sendiri gitu ya, kami juga mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Kalau ngomongin zakat, kami mengarahnya kepada regulator, ada Basnas, ada Kemenak. Kalau ngomongin wakaf, regulatornya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Juga di atasnya lagi ada Kemenak gitu ya. Kami selalu diaudit bagaimana Dompet Duafa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf selalu mendapatkan dalam laporan keuangannya wajar tanpa pengecualian Bapak Ibu sekalian gitu ya. Itu sebagai ikhtiar kami bagaimana Rp1 yang keluar dari Dompet Duafa adalah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika pertanyaan tadi adalah bisa apa tidak wakaf tapi sumber dananya dari infak dan sedekah, maka sejatinya tidak bisa masuk ke dalam yang tadi saya bilang unsur-unsur wakaf itu Bapak Ibu sekalian. Maka ikrarnya harus jelas ketika tadi saya bilang gitu Bapak Ibu sekalian. Ada wakif yang mau melakukan wakaf, jelas saya mewakafkan sebagaimana tadi Abu Talhah yang disampaikan dalam hadis yang tadi saya sebutkan. Saya mewakafkan kebun saya untuk diatur oleh Rasulullah gitu loh, karena Rasulullah pastinya dapat bimbingan dari Allah gitu kan. Lalu Rasulullah menyampaikan silakan dikelola tapi hasilnya dibagikan untuk kerabat-kerabatmu dan juga saudara-saudaramu gitu ya. Ini namanya wakaf ahli Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi boleh banget kalau Bapak Ibu sekalian punya ruko misalnya, daripada bingung mau diapain, cari lembaga nazir Bapak Ibu sekalian. Nazir tuh sudah banyak yang terdaftar di Kemenak, entah di provinsi ataupun di nasional gitu ya. Tolong kelola. Pastinya nanti nazir juga punya perhitungan. Sebagai info Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomongin wakaf ini nggak bisa lepas dari financial engineering atau rekayasa keuangan. Kenapa? Karena kalau ngomongin wakaf, minimal itu asetnya nggak boleh hilang. Duitnya yang tadi 100 juta nggak boleh hilang. Apalagi rugi, nggak boleh hilang. Kalau bisa untung, maka aspek bisnisnya harus jelas. Bayangin kalau misalnya sumur Utsman itu tidak dikelola dengan baik, mungkin akan hilang setelah masa kekhalifahan gitu kan Bapak Ibu sekalian ya. Tapi sampai sekarang kita bisa melihat bagaimana sumur Utsman 1500 tahun yang lalu masih ada manfaatnya wakafnya. Nah, balik ke pertanyaan yang kedua, ada donasi masjid misalnya, berapa persen untuk pembangunan dan seterusnya. Nah, kalau ini kan tadi juga disampaikan, donasi itu kan sifatnya umum Bapak Ibu sekalian ya. Donasi sifatnya umum, maka
ketika donasi itu kami di Dompet Duafa, Bapak Ibu sekalian, itu ada donasi yang sebutlah untuk kemanusiaan. Contoh misalnya di Jabodetabek atau di beberapa titik di Indonesia sekarang sedang ada banjir. Maka ketika kami sedang mengkampanyekan ada bantu saudara kita yang ada di Bekasi misalnya dan seterusnya, di Lampung misalnya, maka peruntukan donasi itu buat ke sana, tidak boleh diperuntukkan buat yang lain. Tapi kalau donasi yang sifatnya umum, kayak misalnya sedekah subuh, sedekah Jumat, atau sedekah di malam Lailatul Qadar, kan peruntukannya bebas tuh. Disinilah kita bisa melakukan ijtihad Bapak Ibu sekalian, kemana diarahkan, untuk pembangunan masjid kah, untuk pelaksanaan program-program Dompet Duafa kah, atau untuk hal-hal lainnya. Tapi memang lagi-lagi Bapak Ibu sekalian akan lebih nyaman ketika kita bisa memberikan laporan yang terbaik kepada para donatur-donatur. Dengan cara apa? Sebagaimana tadi saya sebutkan, Dompet Duafa alhamdulillah dari awal berdiri sampai sekarang selalu mendapatkan predikat WTP dalam hal keuangannya. Begitu mungkin Ustaz, semoga bisa menjawab. Allah a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kita masih buka sesi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah Ustaz. Yang saya mau tanya ke Ustaz masalah riba tadi Ustaz. Itu di Indonesia ini berapa bank-bank itu yang meminjamkan uang kepada pegawai, kepada masyarakat lah. Apa itu kalau kita meminjam uang di bank itu Ustaz, itu hukumnya riba itu Ustaz? Iya. Kalau kita kredit uang di bank itu Ustaz. Iya, dan itu juga kalau misalnya kita kredit motor, kredit perumahan apa itu riba juga itu Ustaz kalau kita kredit rumah itu. Iya. Yang kedua Ustaz, itu masalah dompet duafa. Apa yang dimaksud dengan dompet duafa itu Ustaz? Ya, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Menarik nih Bapak Ibu sekalian. Semoga saya bisa menjawab karena sejujurnya kafa'ah syariah saya bukan di bidang ekonomi Islam, tapi saya coba jawab yang saya paham ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena mungkin ini juga berkelindan lah dengan kehidupan kita semuanya. Bagaimana kita pernah atau ingin melakukan aktivitas pinjam meminjam di bank gitu ya. Sebenarnya kalau di periode sekarang Bapak Ibu sekalian ya yang dirahmati Allah, para pendengar dimanapun berada, sejatinya sudah jauh lebih mudah. Apa yang dimaksud dengan pinjaman di bank? Ada yang namanya bank syariah Bapak Ibu sekalian ya. Saya tidak ingin menyebut satu nama bank syariah lah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian pasti tahu lah bank syariah dan bank konven. Saya kira itu kan sebuah batas yang jelas gitu. Sebagaimana firman Allah kan, Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan sedekah Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya kalau di ayat lain ada hadis, ada hadis lain yang akan kekal, tidak akan panjang umur manusia gitu ya, dan akan bertahan hanya 3 kecuali amal sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang solih gitu ya. Kalau menurut salah satu ulama kita, yang dimaksud dengan sedekah jariah ini adalah wakaf Bapak Ibu sekalian. Tadi juga saya sebutkan bahwa wakaf ini juga merupakan instrumen ekonomi yang Allah berikan, perangkat ekonomi yang Allah berikan kepada umat muslim untuk bisa berdaya, untuk bisa berdiri di kaki sendiri lah tanpa sistem keuangan yang lain. Tapi lagi-lagi dengan segala ilmu saya yang mungkin masih terbatas Bapak Ibu sekalian, apakah minjam uang di bank untuk kendaraan misalnya, untuk rumah, itu masuk riba gitu ya. Kalau misalnya itu memang banknya bank konven ya jelas memang Bapak Ibu sekalian ya riba gitu. Kenapa? Karena kan prinsip riba itu akadnya di awal tidak jelas gitu loh Bapak Ibu sekalian. Mengikuti pasar, gimana pasar sedang ada gitu ya. Sependek yang saya tahu, kalau misalnya ini lagi kurang bagus, ditinggiin banknya, interestnya, bunganya gitu ya, maka akan berubah kan ya. Maka sering kita lihat di billboard fix 2 tahun, sisanya mengikuti di mana pasar menetapkan suku bunga Bapak Ibu sekalian. Beda dengan pinjaman di bank syariah. Di awal sudah jelas akadnya.
Meskipun memang ini juga hasil diskusi yang perlu kita perdalam pastinya dalam kajian-kajian keilmuan tentang ekonomi syariah. Ya bank syariah juga seharusnya melakukan evaluasi ya gitu ya. Karena kenyamanan aspek syariah itu menurut saya pribadi, mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, bisa dikoreksi, bisa didebat juga. Bank syariah kan biasanya jauh lebih mahal Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin sudah pernah dibanding bank konven. Akhirnya kita ataupun mungkin Bapak Ibu sekalian yang sekiranya masih memperhitungkan ngapain saya pilih yang lebih mahal kalau ada yang lebih murah, maka beralih ke bank yang konvensional. Padahal menurut Islam jelas riba itu adalah haram Bapak Ibu sekalian, dan bahkan dosanya sama saja dengan menyetubuhi atau berzina dengan ibu sendiri gitu bagi kita yang laki-laki. Jadi naudzubillah, semua naudzubillah gitu. Jadi poinnya Bapak gitu ya, dengan ilmu yang saya mungkin baru tahu sedikit ini, lebih baik kalau ingin meminjam gitu ya usahakan lewat bank syariah saja gitu. Tapi kalau misalnya bisa cash, kenapa harus minjam gitu ya. Dan semoga memang Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa punya uang yang berkah, yang banyak gitu loh. Karena kan memang nggak ada larangan juga untuk menjadi kaya dan soleh kan Bapak Ibu sekalian ya gitu. Itu mungkin Pak yang pertama. Lalu yang kedua, DD itu apa sih gitu ya? Apakah dompetnya yang terkenal? Apa duafanya gitu ya? Kalau sering kami ketemu dengan di beberapa provinsi gitu Bapak Ibu sekalian dikenal dengan silakan pimpinan kaum duafa untuk bisa melakukan sambutan gitu ya. Atau silakan perwakilan dari duafa untuk bisa memberikan sambutan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dompet duafa ini adalah lembaga zakat, lembaga wakaf, lembaga kemanusiaan. Kenapa saya bilang itu? Karena untuk zakat dan wakaf sendiri beda. Kami pertanggungjawabannya kepada zakat kepada Basnas dan Kemenak, kalau wakaf kepada BWI, Badan Wakaf Indonesia, dan juga Kemenak. Meskipun ujung-ujung sama-sama di Kemenak gitu ya. Tapi ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Zakat di mana di situ dihimpun, misalnya di Sulsel, maka kami di Dompet Duafa menganut di situ pula harus disalurkan. Maka program-program di Dompet Duafa Bapak Ibu sekalian, kami sekarang ini tersebar di 21 cabang di dalam negeri dan 4 cabang di luar negara, di Korea Selatan, di Jepang, di Hong Kong, di Australia, dan di Amerika. Nah, program-programnya menarik Bapak Ibu sekalian. Ada 5 pilar. Ibaratnya ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Pendidikannya, ada Kementerian Ekonomi. Kalau ekonomi ini maksudnya program-program ekonomi ya. Ekonomi berarti ada Kemenparekraf misalnya gitu ya. Ada Kemenkop UKM, ada juga di situ program-programnya. Bahkan di Sulsel Bapak Ibu sekalian, program Dompet Duafa yang kalau kita mau lihat uang zakatnya kemana sih? Itu kami bisa ajak Bapak Ibu sekalian ke kawasan Sinjai namanya. Sinjai di Sinjai Barat namanya Desa Arabika. Kami memberdayakan petani kopi di sana. Awalnya hanya 2 orang lokal hero kami, ada yang namanya Kak Ramli dan Kak Mail. Satu di Sinjai Barat, satu di Sinjai Tengah. Mereka masih muda, umurnya 30-an sampai 40-an. Memberdayakan petani kopi yang jauh lebih senior. Dipertanyakan, ini anak muda ngapain ini gitu kan. Tapi karena memang intervensi dari Dompet Duafa dengan pembimbingan, alhamdulillah dari 2 orang sekarang sudah 113 petani kopi yang bergabung dalam kelompok tani kami Bapak Ibu sekalian. Apa yang beda? Petani kopi itu nggak bisa membedakan kopi yang bagus itu yang merah, yang cerinya masih merah atau yang hijau. Pokoknya sebelum diambil sama hewan, mereka harus segera mengambilnya. Padahal rasanya beda Bapak Ibu sekalian. Disitulah Dompet Duafa melakukan intervensi, pemberdayaan terhadap petani kopi. Dan alhamdulillah juga meningkat penghasilannya. Dari yang tadinya hanya 1.000 per liter, sekarang 8.500 per liter kurang lebih. Untuk setiap cerinya Bapak Ibu sekalian. Dan penghasilan tahun 2024 kemarin kami sudah bisa menghasilkan kurang lebih 4 ton dalam satu kali panen. Dengan izin Allah pastinya Bapak Ibu sekalian. Jadi Dompet Duafa selaku lembaga zakat intervensinya apa? Banyak, di banyak titik Bapak Ibu sekalian. Bahkan di Banten juga salah satu program kami punya kebun seledri, greenhouse terbesar se Indonesia. Kenapa klaimnya se Indonesia? Karena memang gak ada yang lebih besar dibanding itu ya. Selain itu kami punya banyak Dompet Duafa farm. Nah ini kalau ngomongin THK lagi atau Idul Kurban Bapak Ibu sekalian, kan biasanya para panitia masjid ini hanya fokus pada bagaimana kambing-kambing dipotong kan Bapak Ibu sekalian. Terbayang nggak kalau kambing, sapi, domba semuanya terpotong, suatu saat nanti akan habis, siapa yang akan menyediakan? Karena sudah terjadi Bapak Ibu sekalian, di satu desa di Jawa Timur, di Kediri, kambing itu habis karena dia jadi pemasok kambing ke daerah-daerah di Jawa Timur. Nah Dompet Duafa memikirkan bagaimana agar masyarakat juga peduli terhadap penyediaan kambing, penyediaan sapinya. Disitulah Dompet Duafa mengintervensi para petani-petani atau peternak-peternak domba, sapi, dan seterusnya. Dan banyak lainnya Bapak Ibu sekalian. Kami ada di 21 cabang di dalam negeri dan juga 4 cabang di luar negeri. Sebagai lembaga wakaf tadi saya sampaikan Pak, kami mengelola rumah sakit, ada sekolah, bahkan di Bogor Bapak Ibu sekalian kami punya sekolah dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi.
hasil donasi dari donatur ataupun wakifnya masyarakat yang percaya terhadap dompet duafa. Sebagai info Bapak Ibu sekalian, sejak 93 sampai 2025 sekarang, donatur dompet duafa baru 1 juta orang dari masyarakat Indonesia yang 280 juta orang. Dan lembaga zakat memang banyak, bukan cuma dompet duafa, ada Basnas misalnya, ada rumah zakat, ada IZI, ada yatim mandiri dan seterusnya. Tapi memang bisa dibilang dompet duafa saja yang tadi saya bilang donaturnya baru 1 juta orang bisa meluruskan kurang lebih 3.000 sarjana Bapak Ibu sekalian. 3.000 sarjana dari kampus-kampus terbaik di seluruh Indonesia. Di Sulsel ada di Unhas, di Kendari ada di Halu Oleo, di Ambon ada di Patimura, lalu di Sulteng ada di Tadulako, di Sulawesi Barat ada di Unsulbar, di Jawa hampir semua kampus yang terbaik tuh. Dari mulai timur di UNER, ITS, Jogja di UGM, di Undip, sampai paling barat di Sumatera Utara, di ITB, di UI gitu Bapak Ibu sekalian. Itulah bagaimana zakat dikelola secara modern Bapak Ibu sekalian. Maka saya menghimbau juga Bapak Ibu sekalian, salah satu keutamaan kita membayar zakat di lembaga itu adalah hilang rasa ria kita terhadap orang yang kita berikan. Kan gak lucu, kita berikan zakat kepada orang yang kita kenal, terus kita minta tolong terhadap orang yang kita kasih zakat tersebut, ih kok dia gak mau ya saya minta tolong, padahal kemarin kan saya kasih zakatnya gitu Bapak Ibu sekalian. Hilang ria itu, karena kalau kita bayar zakat kita gak pernah tahu zakat kita diterima oleh siapa Bapak Ibu sekalian. Karena yang berbicara di depan ini termasuk penerima manfaat zakat Bapak Ibu sekalian. Saya menerima manfaat dari program beasiswanya dompet duafa. Saya kuliah di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Teknologi, saya belajar perkapalan Bapak Ibu sekalian. Nggak ada hubungannya dengan perzakatan. Tapi karena hidup memang tidak bisa ditebak, alhamdulillah sekarang saya disesatkan sama Allah di dunia yang baik gitu ya. Semoga Allah selalu jaga hidayah di dalam diri saya. Itu mungkin Pak sedikit yang bisa saya jelaskan tentang dompet duafa. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustaz, saya hanya mau tanya tentang salat salat tarawih. Kenapa ada yang 20, ada yang 10? Ya, yang mana sebenarnya yang benar di sini Pak Ustaz ini? Kemudian witirnya juga itu berbeda-beda. Ada yang langsung 3, ada yang 2 salam, 1 salam. Ya. Saya biasa bingung yang mana, saya harus ikut ini. Yang mana yang masuk surga sebenarnya di sini Pak Ustaz ini. Yang kita. Kemudian pernah saya berdebat dengan seorang pemuda itu. Karena belakangan ini muncul banyak, saya lihat model-model, terutama maaf ini, terutama di kalangan muda-muda itu celana cingkrang. Jadi dia bilang, weh kau ini celanamu ini sampai di tanah ini. Saya bilang, kenapa? Dia bilang itu enggak bisa itu. Salat itu harus kelihatan. Saya bilang ya. Saya bilang saya pernah ke Tanah Suci, tidak ada juga yang sampai lutut saya lihat itu celananya orang di sana. Iya, jadi di sini masalahnya sebenarnya yang mana masuk surga di sini Pak Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini kalau saya pengen menjawab sebagaimana malaikat Jibril ditanya sama Rasulullah gitu ya, kapan kiamat terjadi, maka jawabannya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya gitu Pak ya. Siapa yang masuk surga, ini menarik Pak ya. Bismillah Bapak Ibu sekalian, saya lagi-lagi coba menjawab sesuai apa yang saya pahami Bapak Ibu sekalian, karena memang kafah syariah saya tidak di bidang itu gitu ya. Memang lebih tepatnya yang menjawab adalah para dokter-dokter di bidang syariah Bapak gitu ya. Dan saya tadi lulusannya aja teknik perkapalan, nggak ada hubungannya sama perzakatan gitu kan ya. Kalau jawab tentang ilmu syariah makin ngaco lagi nih gitu ya. Jadi kalau saya pribadi Bapak Ibu sekalian gitu ya, ini lagi-lagi yang saya dalami, yang saya amati dan juga yang saya lakukan gitu ya. Pastinya para ulama khilafiyah terkait dengan bagaimana pelaksanaan sholat tarawih ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang 2 sampai 8 berarti kan totalnya, lalu melakukan witir gitu. Ada yang 4 tambah 4 gitu kan ya. Ada yang 2 sampai 10 kali sehingga 20 tambah witir gitu ya.
Terus yang masuk surga yang mana gitu Bapak Ibu sekalian ya. Yang masuk surga itu insya Allah yang melakukan sholat gitu kan. Yang PR adalah kalau kita ikut bukber misalnya anak muda, terus lupa sholat tarawih, lupa sholat isya, ketiduran, tiba-tiba bangun-bangun sudah zuhur gitu kan. Nah ini udah PR nih. Apakah dia akan masuk neraka? Allah alam bisawab gitu. Karena lagi-lagi surga itu luas Bapak Ibu sekalian ya. Surga itu luas, luasnya seluas langit dan bumi. Kalau saya aja belum pernah menginjakan kaki saya di Zimbabwe sana, yang artinya kan Indonesia aja luas. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya asal dari Jakarta. Saya di Makassar ini baru setahun terakhir. Persis tanggal 20 Maret ya, atau 11 Ramadan tahun lalu, sekarang ditugaskan sudah masuk di hari ke-13 Ramadan ya. Jadi Jakarta ke sini aja saya pernah naik kapal. Itu 3 hari 3 malam. 3 hari 2 malam dari Makassar ke Surabaya baru ke Jakarta. Itu kalau saya berenang mungkin nggak sampai gitu ya, keburu meninggal duluan. Artinya bumi itu luas, apalagi surga yang kata Allah seluas langit dan bumi. Bumi aja luas, apalagi surga Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya pribadi, kalau ditanya yang mana yang masuk surga, saya berharap kita semua bisa masuk surga gitu. Sehingga besok bisa ngobrolin lagi wakaf apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita yang sudah kita bayarkan gitu ya di dunia ini. Sehingga kita akan manen di sana, di surga nanti Bapak Ibu sekalian. Yang mana yang benar, saya tidak bisa menjawab karena lagi-lagi pemahaman syariah saya tidak pada level itu Bapak gitu ya. Dan mohon izin semoga tidak puas karena bisa bertanya kepada orang yang lebih paham pastinya. Tapi saya pribadi kalau ditanya yang mana yang masuk surga, saya berharap kita semua masuk surga gitu. Yang PR adalah yang tadi saya bilang, dia bukber terus kelupaan sampai sholat isanya nggak sholat isya, bangun-bangun bukan sholat subuh lagi tapi sholat zuhur gitu ya. Saking kenyangnya makannya, atau mungkin bukbernya ini tidak berfaedah, tidak ada hubungannya dengan aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua terkait dengan isbal lah, ini juga sebenarnya di luar kemampuan saya untuk menjawab ya Pak ya. Ya cuman kalau saya pribadi sih saya pernah melihat Bapak Ibu sekalian, pasti Bapak kenal Mike Tyson ya Pak ya. Mike Tyson kenal nggak Pak? Petinju Pak ya. Petinju. Mike Tyson ini kan beliau ini adalah seorang muslim ya Pak. Jadi Mike Tyson adalah seorang muslim. Kalau kita mau melihat Indonesia ini kan memang banyak penganut mazhab Syafi'iyah ya Pak ya. Itu memang sholatnya harus tertutup lewat lutut gitu ya. Nah kalau di Amerika sana Pak gitu ya, itu mazhabnya beda, bukan Syafi'iyah. Bahkan Mike Tyson itu pernah sholat cuma pakai celana selutut saja gitu. Pertanyaannya kalau menurut Syafi'iyah jelas, wah ini nggak sah nih gitu, karena celananya tidak melebihi lutut misalnya. Tapi apakah di sana salah? Saya tidak memahami perbedaan mazhab gitu ya. Tapi yang jelas pasti ulama-ulamanya ada tuh secara riwayatnya gitu ya. Kalau kita lihat pasti sampai dengan mazhab yang ada di sana, entah itu Hanafiyah ataupun Hambali ataupun Malikiyah. Tapi Allah alam bisawab Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa menjawab bagian itu karena itu bukan bagian keilmuan yang saya perdalami. Semoga Bapak tidak puas dan bisa bertanya kepada orang yang jauh lebih paham. Sekian mungkin Kak dari saya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan mungkin karena kita dibatasi oleh waktu jemaah sekalian, jadi mungkin selesai sudah untuk sesi tanya jawab kita untuk hari ini. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Pak Ustadz mungkin bisa ditutup dengan doa Pak. Baik, bismillah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung dari aktivitas kultum pada hari ini. Di hari yang mulia ini Bapak Ibu sekalian, di momen yang mulia, di bulan yang mulia, jangan pernah lupakan saudara-saudari kita yang ada di Palestina sana, karena setahun lebih sudah berlalu, hampir 2 tahun saya kira Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari kita yang ada di Palestina dibombardir oleh Zionis laknatullah alaih, dan kita tidak pernah bisa merasakan bagaimana rasanya melakukan puasa di tengah gempuran, meskipun sekarang sedang ada gencatan senjata Bapak Ibu sekalian. Tapi kita puasa di tengah hujan saja, rasa-rasanya untuk beli buka, beli sahur juga sulit. Bayangkan rumah tidak ada, langit sebagai atap dan tanah sebagai alasnya, itu luar biasa perjuangan. Maka Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, jangan pernah lupakan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudari kita yang ada di Palestina, karena kalau kata Soekarno, selama kemerdekaan bangsa Palestina tidak diberikan kepada rakyat Palestina, maka selama itu pula seharusnya bangsa Indonesia berdiri dan tegas meneriakkan kemerdekaan untuk bangsa Palestina. Mari Bapak Ibu sekalian kita tundukkan kepala seraya mengangkat tangan kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لنا إيمانا يقينا والمعافة ونية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وكل مكان وكل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, selesailah forum Ramadan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz, kepada para jemaah dan tentunya para pendengar setia Radio RRI Makassar. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan bernilai ibadah untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu mengikuti forum Ramadan di hari Senin sampai hari Kamis ba'da zuhur. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.